Membangun karakter. Karakter ini dapat diartikan sebagai satu bentuk bawaan manusia yang tersendiri, artinya yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena manusia itu hakikinya adalah berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga diantaranya bisa saling melengkapi. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kelemahan. Kelemahannya bisa dilengkapi dari orang lain, dan kelebihannya kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, jika seseorang belum memiliki karakter atau dengan sengaja membunuh karakter dirinya sendiri, itu sama halnya dengan dia memposisikan diri sebagai jelmaan orang lain. Artinya sebenarnya apabila dalam sebuah pilar, dalam sebuah bangunan, masing-masing itu memiliki fungsi dan peran untuk menyangga beban dalam bangunan tersebut. Apabila seseorang memposisikan menjadi orang lain, maka ia menjadi salah satu pilar yang sudah terbentuk. Artinya keberadaannya sia-sia. Dan ini yang kita tidak harapkan. Artinya bahwa kita harus mengambil posisi, mengambil peran dalam setiap kesempatan, baik itu di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan organisasi, atau sistem kehidupan yang lebih besar dan luas ini. Peran ini memang sudah ditakdirkan seperti itu, bahwa Tuhan telah menciptakan manusia agar manusia itu masing-masing berperan. Di samping menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri minimal, setelah itu baru memimpin keluarga dan orang lain dan yang lebih besar. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu bagaimana kita memunculkan, sebenarnya bukan menciptakan membuat karakter yang baru, sebenarnya bukan itu, tapi bagaimana kita menggali sehingga muncul karakter itu dari dalam diri sendiri, dan kita menjadi diri sendiri, bukan orang lain. Kita boleh saja mengidolakan seseorang, bahkan mengidolakan nabi atau rasul, tetapi bukan berarti kita seperti rasul ataupun seperti nabi. Tapi yang kita tiru adalah perilakunya, perbuatannya yang mulia, yang harus kita tiru, sehingga kita pun memiliki kepribadian yang bagus, sesuai dengan ketentuan alam, sesuai dengan kehendak alam. Nah, di sini bagaimana kita mencoba menggali potensi diri itu sehingga muncul karakter yang tersembunyi selama ini, sehingga muncul dan menjadi sebuah kekuatan diri yang bisa kita ekspos, kita berdayakan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Maka keberadaan diri kita menjadi pilar yang strategis dari sebuah bangunan. Sehingga kalau kita tidak ada, atau pilar itu tidak ada, maka bangunan itu akan sedikit goyang. Karena posisi kita di posisi strategis, yakni sebagai salah satu dari sekian ribu, sekian juta pilar-pilar yang menyangga kehidupan ini, dan kita ada di dalam. Dan ini yang sangat membuat diri kita bahagia dan puas, bahwa keberadaan diri kita menjadi bagian dari sebuah sistem yang besar ini. Yaitu bangunan apa ya, sedangkan pertanyaannya, bangunan apa yang memang harus kita topang itu? Tentu saja bangunan kebaikan, bangunan kemuliaan, bangunan kehormatan. Nah, itulah pilar-pilar yang memang harus kita junjung tinggi,
sehingga kita keberadaan diri kita selalu diharapkan dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, kita coba sekarang kita bedah bagaimana karakter itu bisa muncul, sehingga ketika kita memainkan atau berperilaku sesuatu, menciptakan sesuatu, termasuk khususnya di dalam bermusik ini, nah kita bisa dikenali secara langsung bahwa itu adalah musiknya si Anu, musiknya si Wawan seperti itu, musiknya si Dudi seperti itu, musiknya Anda seperti itu, dan Anda memiliki satu karakter, satu ciri khas yang lain daripada yang lain. Nah, kita coba bedah lebih lanjut.